Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2546 bersatu kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang terus bergemuruh, dan bintang-bintang di sekitarnya runtuh satu per satu. Pertempuran untuk menekan 6 alam dunia manusia sangat brutal, banyak kuasi kaisar menumpahkan darah, dan 6 alam manusia kacau balau, serangannya tidak serius, bahkan selir kaisar dipukuli, apalagi yang lain. Langit berbintang telah menjadi kacau, jalan cahaya abadi kaisar terbang, dan penglihatan kehancuran saling terkait. Hanya dengan melihatnya saja sudah mengejutkan. Ratusan kaisar semu puncak tidak dapat menjatuhkan salah satu dari 6 dunia manusia. Itu terlalu kuat. Terlalu banyak orang yang diam-diam menelan ludah mereka, menonton dengan ngeri. Mereka tahu bahwa 6 cara dunia manusia itu kejam, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka begitu kuat sehingga tidak dapat disegel. Kutukan luar biasa yang bisa memberkati kekuatan tempur. Pria bermata ganas itu melihat beberapa petunjuk. Di mana kaisar dan tubuh suci wanita? Mengapa mereka tidak muncul? Semakin banyak orang yang bingung. Dikatakan bahwa tidak mungkin kedua tubuh suci Dacheng tidak menyadari gerakan sebesar itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang ramai, dan tanah kuno dewa pemakaman juga ramai, lautan awan yang tenang dan kacau menjadi gelisah. Pada saat berikutnya, orang-orang terbang keluar, satu demi satu, kebanyakan dari mereka adalah biksu pemburu harta karun, semuanya berdarah dan lemah, tubuh fisik mereka telah runtuh, dan hanya roh primordial ilusi yang tersisa. Selanjutnya, tidak ada satu atau dua kaisar langit, tetapi seluruh area yang luas, yang semuanya menghadap ke samping, dan darah serta tulang juga berterbangan, menambahkan sentuhan darah ke langit berbintang ini. Ini, dunia tercengang. Sebagian besar orang yang menyaksikan Perang Dunia 6 jalan melihat ke samping. Tanah kuno para dewa pemakaman ditekan oleh cincin tahunan, dan bahkan ada lebih banyak penindasan oleh budidaya. Ini semua talenta adalah kaisar anak-anak ditembak sekaligus, betapa kejamnya orang yang menembak mereka. Engah. Di tengah suara keheranan, ada sosok yang terbang keluar lagi. Mereka adalah 5 kaisar muda dan dewa timur Yaochi di area terlarang. Ji Ningsuang sangat linglung, dan jejak kejelasan terakhir akan menghilang di matanya yang indah. Setiap orang yang melihat adegan ini bahkan lebih terkejut kaisar muda dikalahkan. Semua orang keluar, kecuali Ye Chen hilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini bang-bang lagi, lambat dan berirama, sudah terdengar sejak zaman kuno, dengarkan suaranya, semakin dekat, dan Anda bisa tahu ketika Anda mendengarnya, seseorang akan keluar, tetapi sebelum Anda melihat siapapun, Anda dapat melihat setan bergulir, penuh kekuatan sihir, helai demi helai, langit biru abadi bersenandung. Semua orang mengangkat mata mereka serempak, melihat ke arah pintu masuk tanah kuno penguburan para dewa. Pada saat ini, bahkan kaisar semu yang mengepung 6 alam dunia manusia untuk sementara berhenti berperang dan semua melihat ke arah ini. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berjalan keluar selangkah demi selangkah, memegang pedang eksekusi abadi di tangannya, dan menginjak lautan darah iblis, seperti dewa iblis dari Jeuyu, kekuatan iblis begitu kuat sehingga seluruh bidang bintang bergetar. Kamu Chen. Semua orang kagum, mereka tidak tahu bahwa itu adalah kaisar ke-10 dari Great Chu yang melukai para pembudidaya langit dengan parah, dan dia berada dalam kondisi iblis. Dilihat dari auranya, dia tidak biasa kejam. Bagaimana mungkin? Kaisar semu dari Great Chu, kaisar dari semua surga, leluhur dari kekuatan utama, termasuk Tian Zhu Dimi, semuanya mengerutkan kening, menatap tangan kanan Ye Chen, atau lebih tepatnya, menatap tangan kanan Ye Chen. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya peri berwarna-warni, itu adalah pedang Zhu Xian sialan. Saya mendengar dari Ye Chen sebelumnya bahwa pedang giok abadi memasuki dunia prasejarah kuno, dan sekarang saya bisa melihatnya di sini, dan masih ada di tangan Ye Chen, bagaimana mungkin saya tidak terkejut? Pedang Xian-Xian kembali, apakah sesuatu terjadi pada kaisar dan tubuh suci wanita? Yan Luo dari aula ke-10 mengerutkan kening, dan firasat buruk menjadi lebih kuat saat ini.
Kekuatan supernatural yang sebenarnya sangat kuat, bagaimana bisa kembali? Sekarang tampaknya orang yang mengutuk dunia manusia dan 6 alam manusia. Pasti orang yang membuka segel dunia manusia. Kaisar. Semua kuasi kaisar berkata, wajah mereka menjadi sangat jelek, melihat Zhu Xianjian lagi, semuanya dijelaskan, ini memang konspirasi, konspirasi Zhu Xianjian. Hari ini ditakdirkan untuk panen raya. Ye Chen tersenyum, raja datang ke langit, menghadap ke dunia, kata-katanya halus dan sunyi, mengguncang langit abadi, kata-katanya memiliki kekuatan sihir yang tak tertahankan, yang mengganggu hati dan pikiran dunia. Makan cucuku dengan tongkat. Kaisar Kerasuci mendesis, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan menghancurkannya dengan tongkat. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia membalikkan tangannya dan menebas dengan pedang. Tongkat itu bertabrakan dengan pedang, dan terdengar suara dentang, yang sekuat Kaisar Kerasuci, dan dia juga ditebas oleh pedang, membuat dunia tercengang. Anda harus tahu bahwa Kaisar Kerasuci membawa senjata pamungkas prajurit Kaisar. Kaisar Kuiniu yang datang kemudian tidak jauh lebih baik, dan sulit untuk memblokir pedang Ye Chen. Kekuatannya mengejutkan 9 kaisar dan para jenderal dewa. Sifat iblis ini jauh dari sesederhana sebelumnya. Demonisasi lebih kuat. Ada lebih dari satu kekuatan di tubuhnya, yang memperkuat kekuatan tempurnya dan mendominasi dunia. Zeng, zeng. Suara pedang menonjol, ratusan juta pedang abadi berdentang, dan 4 pembudidaya pedang utama semuanya bergerak. Kali ini, menjelekkan Ye Chen tidak cukup, dia melarikan diri dari Dewa Pedang dan Peri Pedang, tetapi dipukul oleh Master Pedang dan Jiu Jian Sanren, dan hampir dicincang hidup-hidup. Namun, ketangguhannya luar biasa, dan lukanya sembuh seketika. Menarik. Ye Chen sedikit tersenyum, membuat segel dengan satu tangan. Segera setelah itu, 6 jalan debu merah di langit berbintang lain menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di sampingnya. Semacam sihir pasti telah dilakukan untuk memanggil mereka berdua ke sisinya. Agar cocok, hentikan. Tian Zhu Dimi tidak bisa duduk diam, dan tiba-tiba berteriak. Mengapa mereka mengatakan bahwa semua kaisar semu juga bergerak? Senjata kaisar naik ke langit, menyapu cahaya kaisar, dan masing-masing memainkan sihir abadi, hanya untuk mencegah Ye Chen yang di iblis bergabung dengan 6 dunia manusia. Mereka bertiga baik-baik saja jika dibawa keluar sendirian, selalu ada cara untuk menekan mereka. Namun, jika ketiganya cocok bersama, itu akan menjadi gantungan tingkat dewa. Meskipun dunia tidak mengetahuinya, mereka tahu bahwa hubungan antara Ye Chen dan 6 alam manusia melibatkan rahasia abadi, dan akar dari 6 alam manusia semuanya adalah Ye Chen. Ketika orang-orang cocok bersama, mereka akan memiliki kemampuan yang tidak terduga. Saat itu, ketika iblis surgawi menyerbu Great Chu, ketiganya bergabung bersama dan membantai kaisar iblis hari itu. Dengan kata lain, gabungan ketiganya memiliki kekuatan tempur kaisar Tu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cara serangan kaisar dan keajaiban keabadian memenuhi langit, menutupi langit berbintang dan menghancurkan alam semesta yang luas. Awan dan asap mengepul dan menjadi kacau, menutupi mata dunia. Ketika awan dan asap menghilang, yang dilihat dunia adalah lapisan halo berwarna-warni dan setan, yang menyebar, dan tidak peduli kaisar dari berbagai klan atau kaisar semu, mereka semua terlempar. Kemudian, saya melihat seberkas cahaya menyerbu ke dalam malam, membuat lubang besar dari ketiadaan. Ledakan. Paksaan yang membuat semua orang bergidik tiba-tiba muncul, bukan kekuatan kaisar ekstrim, tapi tidak lebih lemah dari kekuatan kaisar ekstrim, paksaan destruktif yang menyebabkan langit berbintang runtuh. Dalam kabut, yang dilihat dunia adalah sosok buram, selamat tinggal pada dunia manusia dan 6 jalan, hanya Ye Chen yang tersisa, dan mereka bertiga telah bergabung menjadi satu, paksaan yang luar biasa menghancurkan dunia. Sialan. Tian Zhu Dimi mengertakkan gigi, sudut mulutnya terus berdarah, era perubahan cara kaisar, benar-benar ada perubahan konstan, pedang Zhu Xian mengganggu langit dan alam semesta, menciptakan perubahan yang mengerikan. Ini rumit. Zundi menstabilkan sosoknya dan terlihat sangat bermartabat. Ketiganya cocok bersama, dan dengan restu dari pedang Zhu Xian, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa tirani mereka, dan tidak ada yang bisa menjadi lawan mereka dalam satu pertarungan. Kaisar Agung. Orang-orang di dunia tertegun. Mereka yang berkultivasi rendah mau tidak mau merangkak, wajah mereka pucat dan tidak berdarah, semua karena paksaan Ye Chen, hati mereka yang gemetar tidak bisa dihentikan. Ini pura-pura bagus.
Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu berkedut di sudut mulut mereka, dan ekspresi Kaisar Surga belum tentu jauh lebih baik. Kecocokan seperti itu sebanding dengan seorang kaisar. Dia membunuh dewa. Dibandingkan dengan mereka, mata kaisar muda di zona terlarang tidak dapat digambarkan. Mengapa ada begitu banyak hal aneh di langit? 3 orang identik, apakah kembar 3 ini? Surga, gemetar. Senyum tipis Ye Chen bergema di seluruh langit berbintang yang luas, seperti petir abadi, mengguncang alam semesta yang luas. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang terguncang berkeping-keping, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang ada. Terguncang tubuh fisik meledak. Dewa Iblis yang tak tertandingi lahir. Episode 2547 terbuka penuh gantung tingkat dewa. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang yang luas, seolah diliputi guntur, mengguncang langit peri dengan raungan. Paksaan Ye Chen terlalu kuat. Setelah fusi, itu bukan tubuh suci yang agung, tetapi ia memiliki paksaan dari tubuh suci yang agung. Anda tidak perlu mencobanya, Anda tahu bahwa Anda memiliki kekuatan bertarung Kaisar Tu fusi saat ini bahkan lebih buruk daripada di masa lalu, dan ada kekuatan kutukan, dengan restu dari pedang Zuxian, mendominasi langit. Memalingkan muka, dia seperti dewa, bahkan lebih seperti matahari iblis, setiap sinar kecemerlangan dapat menakuti dunia sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat membuka mata, dan bahkan jiwa-jiwa yang sebenarnya tersengat olehnya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Langit berbintang di segala arah berdengung, itu datang dari Kaisar Jidao, dan semua kaisar semu, yang memegang senjata kaisar, telah mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali kekuatan ilahi dari senjata kaisar. Pertempuran berikutnya akan sangat tragis. Kembali dengan cepat. 9 kaisar tampak bermartabat, dan suaranya ditransmisikan ke segala arah. Mereka yang bukan kaisar semu dan mereka yang berlatar belakang rendah harus meninggalkan langit berbintang ini secepat mungkin, tetapi begitu pertempuran dimulai, itu akan menghancurkan dunia. Orang-orang di dunia tidak bodoh, tanpa kaisar mengatakan apapun, mereka sudah melarikan diri, hati mereka bergetar. Ye Chen sedikit tersenyum, tanpa henti, tetapi sedikit menutup matanya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, di pupil merahnya, jejak reinkarnasi terukir di pupilnya, 6 mata reinkarnasi telah dibuka, dan surga reinkarnasi yang agung telah dibuka. Tidak hanya itu, pada saat mata tertutup dan terbuka, pedang Dewa Giok benar-benar membuka 9 teknik terlarang dari mata reinkarnasi Ye Chen Tongtian, semua Zundi terkejut saat melihatnya. Namun, ini belum berakhir. Setelah 9 teknik terlarang besar, Ye Chen mengukir pola ilahi lain di antara alisnya, yang eksklusif untuk tubuhnya. Kali ini, menambahkan sentuhan sihir. Melihat pola ilahi ini, semua kaisar semu mengerutkan kening. Pola ilahi itu memiliki makna yang luar biasa, dan itu merupakan tanda pembukaan penuh harta ilahi. Artinya, Zhu Xianjian tidak hanya membuka 9 teknik mata reinkarnasi terlarang untuk Ye Chen, tetapi juga membantu Ye Chen membangkitkan semua harta suci dari tubuh suci, dan kekuatannya diperkuat oleh 1 level. Apakah dia dewa? Dilao bertanya dengan bingung, membuka harta karun ilahi sesuka hati, membuka seni terlarang mata reinkarnasi sesuka hati, metode ini, pada pandangan pertama, adalah mahakarya para dewa, dan hanya dewa yang dapat melakukannya. Ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tian Lao tampak jelek, dan tangan yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar, dan mata tua yang keruh itu penuh ketakutan selain kecemburuan. Itu bukan salahnya, itu karena mata Ye Chen tidak bisa lagi melihat pupilnya, keseluruhannya hanyalah 2 lubang hitam, mengintip ke dalam tubuhnya, darah yang mengalir juga hitam pekat. Itu juga tanda batas warisan darah. Benar, Zhu Xianjian luar biasa. Setelah membuka seni terlarang dan Shenzang, dia membantu Ye Chen membuka batas suksesi darah. Sejak saat itu, dia abadi. Oke, apa itu gantungan tingkat dewa? Dimi menggerakkan sudut mulutnya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Qi Yangzi menjilat lidahnya yang kering, menatap Ye Chen, sudut mulutnya bergerak maju mundur, entah kenapa, dia memiliki keinginan untuk memalingkan muka. Bukan hanya dia, tetapi banyak kuasi kaisar yang hadir merasakan hal ini. Mengalahkan. Bagaimana bertarung seperti ini, dengan kekuatan tempur tudi, kutukan dan berkah pedang Zuxian, Shenzang yang sepenuhnya terbuka, seni terlarang reinkarnasi yang tidak terkunci sepenuhnya, dan sekarang, menambahkan batas suksesi darah. Kaisar semu, yang tidak mengetahui rahasianya,
secara naluriah berpikir bahwa dia akan mendapatkan dua tubuh suci Dacheng untuk keluar dari gunung. Namun, tidak ada makhluk tertinggi di surga, dan dunia tidak mengetahuinya, tetapi kaisar dari semua klan dan leluhur semua sekte tahu bahwa mereka tidak dapat lagi mengandalkan dua tubuh suci yang agung, dan semuanya bergantung pada Ye Chen, jika tidak, itu akan menjadi bencana. Bekerja sama untuk menekan. Zheng Zun mendengus dingin, menghancurkan Tian Xiao dengan satu langkah, memegang pedang Xuan Yuan, dan menebas di udara, membelah galaksi yang cerah, membelah langit berbintang, dan menghancurkan alam semesta. Melampaui. Sudut mulut Ye Chen sedikit berubah, dan dia bahkan tidak melihatnya. Dia membalik pedangnya dan memotong galaksi. Pedang eksekusi abadi bertabrakan dengan pedang Xuan Yuan, dan ada halo kepunahan. Ada tanda pedang, dan jelas bahwa pedang Zuxian lebih kuat dari pedang Xuan Yuan. Segel. Diiringi dengan teriakan nyaring, Kaisar Penyihir, Kaisar Changlong, Kaisar Klan Kuno, Kaisar Klan Roh, dan Kaisar Klan Barbar semuanya mulai bergandengan tangan, mempersembahkan korban untuk senjata Kaisar Dewa yang ekstrim, tergantung di langit berbintang, cahaya ilahi Kaisar menggantung ke bawah, dan hukum cara Kaisar terjalin, mencantumkan pola formasi, dan mengumpulkan formasi besar untuk menyegel langit. Ye Chen sangat jahat sehingga dia mengabaikan formasi, dan sebelum formasi jatuh, dia melarikan diri dalam sekejap. Annihilation menghindari formasi, menjatuhkan Kaisar Penyihir dan Kaisar Barbar dengan telapak tangannya, dan menebas udara dengan pedangnya setelah menjungkir balikkan Kaisar Kuno dan Kaisar Spiritual. Kaisar Changlong adalah yang terburuk, dan dia hampir dibunuh oleh dewanya. Hanya dalam satu putaran, Kiki, Kaisar Kuno, dikalahkan. Penindasan. Teriakan naik lagi, dan Kaisar Naga Azure, Kaisar Harimau Putih, Kaisar Suzaku, Kaisar Xuanwu, dan Kaisar Qilin bergabung untuk membunuh mereka, semuanya membawa senjata Kaisar Pamungkas. Menghancurkan langit berbintang, dan bisa memotong tubuh Ye Chen. Namun, mereka tidak bisa melihat cukup. Mereka dipenjara oleh Ye Chen untuk selamanya. Mereka terbang dalam sekejap, menutupi langit dengan telapak tangan, dan menghancurkan naga hijau dan harimau putih. Suzaku dan Xuanwu terlempar terbang oleh pedang. Itu telah menembus alis Zheng. Tiba-tiba, saya mendengar ratusan juta pedang abadi berteriak, berbaris di langit berbintang, dan diatur sendiri. Itu adalah susunan pedang dari 9 pedang Sanren, dan itu tidak dilakukan olehnya sendiri. Terjebak di tengah, ingin untuk menggunakan formasi ini untuk menekan. Lelucon menggoda Ye Chen, mengabaikan formasi pedang, datang dari langit, dan melawan batas dengan darah, dan secara paksa mematahkan formasi pedang Zuxian, larangan reinkarnasi yang hebat, menyegel peri pedang anggur. Kutukan reinkarnasi yang hebat, terkutuk memukul pedang dewa. Pukul Master Pedang Wutian dengan Grid Samsara Amaterasu. 3 pembudidaya pedang puncak semuanya terluka, jadi bagaimana mungkin tidak ada 9 pedang Sanren, ilusi langit samsara yang hebat, menyeretnya ke dalam ilusi, dan melukai roh primordialnya dengan metode abadi yang misterius. Bersenandung. Bersenandung. Langit berbintang bergetar, Long Chang merampok di langit timur, dan berubah menjadi lingkaran matahari. Kaisar Ji melakukan roda perak di barat berkabut, yang merupakan hukum kekaisaran Yin dan Yang. 1 matahari dan 1 bulan sama-sama membunuh dan melarang, dan kecemerlangan terjalin, tergantung dari langit turun, tutup langit dan hancurkan bumi. Tak perlu dikatakan, metode ini benar-benar sombong. Setiap sinar cahaya dapat mengukir selokan darah di tubuh Ye Chen. Melalui lukanya, Anda bisa melihat tulang yang cerah dan darah yang gelap. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menekan Ye Chen. Ye Chen tersenyum tipis, dan sudut mulutnya melengkung menjadi busur lucu. Dia berada dalam kondisi batas penerus darah, abadi dan tidak terluka, merusak fondasinya. Bersenandung. Kuali setan yang kacau itu bergegas keluar, naik ke langit, bertabrakan dengan matahari yang terik dan runtuh. Zeng. Pedang eksekusi abadi di tangan Ye Chen bergetar, dan pedang mengeluarkan sungai peri, menghancurkan bulan yang cerah. Engah. Baik Long Changji dan Diji berdarah, mereka terbang keluar, tubuh peri mereka terbelah, dan mereka mengalami reaksi yang mengerikan. Ledakan. Langit berbintang runtuh, dan 9 kaisar berkumpul, semuanya membawa senjata kaisar. Semut. Ye Chen mencibir, melawan pedang Chu Huang, memutar tangannya, dan tubuh Tai Wang meledak, dan Yue Huang menusuk dengan pedangnya, menembus bagian tengah alisnya, tetapi pada saat berikutnya, dia dipotong dengan pedang ternyata, Yan Huang, yang datang kemudian,
melemparkan jalan keabadian Kaisar, tetapi merindukan Ye Chen, dan hampir dibongkar dari tubuh dewa. Tulang dewa yang roboh berlumuran darah, dan jatuh dalam kabut. Setelah itu, Xuan Huang, Chen Huang, Tianzu Huang, Zhan Wang, dan Dong Huang juga semuanya dikalahkan. Mereka terlempar ke udara oleh lingkaran kesunyian, sedikit lebih lemah dari Chen Huang, dan tubuh mereka diambang kehancuran. Menghancurkan. Dewa Kaisar akan melintasi langit, dan 9 dari mereka bekerja sama untuk memanggil lautan guntur dan kilat. Lautan makhluk surgawi ini adalah visi dan hukum peri, pembunuhan dan larangan, diciptakan oleh Kaisar seni bela diri abadi, setiap tetes hujan diukir dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Kubah bintang runtuh, tidak mampu menahan tekanan guntur dan lautan peri. Ye Chen langsung tenggelam, dan banyak roh jahat di tubuhnya musnah. Melihat ini, semua calon kaisar melangkah maju, mengaktifkan senjata kekaisaran, menghidupkan kembali prestise kaisar, dan memberkati guntur dan lautan peri mungkin, metode abadi yang diciptakan oleh kaisar benar-benar dapat menyegel Ye Chen. Feng Wu. Di lautan keabadian, ada senyum tipis, diam dan tirani, itu adalah Ye Chen, dan kata-katanya masih penuh dengan kekuatan sihir sehingga kaisar semu puncak biasa kehilangan akal. Pada saat berikutnya, saya melihat sinar cahaya iblis bergegas menjauh dari lautan makhluk surgawi, diwarnai dengan cahaya surgawi yang berwarna-warni, dan dengan sinar cahaya itu sebagai pusatnya, kejahatan iblis menyebar dan berkumpul ke lautan darah iblis berguling, itu menelan guntur dan lautan peri. Engah. 9 dewa dan jenderal memuntahkan darah bersama-sama, dan patung Xianhai memiliki prinsipnya sendiri. Sekarang rusak, semuanya diserang balik, dan mereka hampir ditelan oleh iblis. Bukan karena petir Xianhai tidak cukup kuat, tapi kamu Chen terlalu menakutkan. Makan pedang cara lamaku. Pria tua kecil Piao Miao, seorang Taois veteran, mendatanginya, sosoknya adalah Piao Miao, dan pedangnya menembus alam semesta. Ye Chen penuh penghinaan, dia hanya mengangkat tangannya sedikit, mengulurkan 2 jari, dan menjepit ujung pedang bahkan dengan mana yang bergolak dari Misty Old Daois, sulit untuk menembus setengah titik, tetapi dia dipukul oleh Ye Chen, dan tubuhnya meledak dengan latar belakang yang cukup, 1 telapak tangan dan 1 kaki dapat menghancurkan tubuh. Ye Chen, bangun. 7 putra Donghua datang dan Qi Yangzi berteriak keras. Meskipun dia tahu dia tidak bisa membangunkan Ye Chen, dia tetap mencoba yang terbaik. Ketika seseorang membunuhnya, setidaknya dia harus membuat kalimat pembuka. Kalimat ini tidak buruk. Keluar. Raungan Ye Chen bercampur dengan suara erangan naga. 8 naga langit tiba-tiba muncul, dan 7 putra Donghua baru saja membunuh mereka, tetapi mereka menggunakan metode abadi, tetapi mereka juga bertemu satu sama lain, dari Jiang Taixu hingga Qi Yangzi, termasuk Phoenix dan para jenderal, serta Dewi Kunlun dan Ibu Peri Yao Qi, tanpa kecuali, mereka semua terlempar oleh ekor naga, dan disertai kabut darah, mereka terbang ke seluruh langit. Fu Zhu. Putra pesawat yang tiba kemudian menghindari 8 naga surgawi, dan bersama dengan unicorn prasejarah di kiri dan kanan, mereka semua memainkan metode abadi yang tak tertandingi, satu untuk jiwa dan yang lainnya untuk daging. Engah. Engah. Tubuh suci Ye Chen berlumuran darah, tetapi semuanya ada di bulu, dia dipukul oleh 2 pria kejam yang tak tertandingi, tetapi dia membalas pukulan yang bahkan lebih keras. Bersenandung. Kaisar keras suci datang ke Tian Xiao, memegang tongkat besi kaisar, Ling Tian menghancurkannya. Tongkat ini, pencurinya adalah balai, pukul penutup Tianling Ye Chen dengan kuat. Paong! Terdengar suara logam dibanting, dan ada percikan api kaisar keras suci tidak lemah, dan tongkat ini juga kuat, tetapi sulit untuk mematahkan tubuh Ye Chen, atau dengan kata lain, sulit untuk menghancurkan yang agung. Reinkarnasi Tiangang Armor Ilusi juga dihantui oleh sifat iblis Tuan Menteri Luar Negeri tiba-tiba terbuka dan menggulingkan kaisar keras suci. Bersenandung. Kaisar Kuiniu juga tiba, dan kapak itu cukup berat, tetapi sebelum dia benar-benar bisa menyerangnya, dia tersapu oleh telapak tangan Ye Chen, dan sebelum dia menghentikan sosoknya, Ye Chen memberinya pedang. Namun, pedang ini meleset dan dihadang oleh Yama dari 10 balai. 10 orang berkumpul, masing-masing membentuk segel dengan 1 tangan, dan melakukan cara keabadian kaisar. Jika ada pola ketuhanan dari cara kaisar, itu dilarang oleh cara kaisar. Metode ini diciptakan oleh kaisar dunia bawah, dan lebih mendominasi daripada dewa laut petir abadi,
membutuhkan 10 kaisar semu untuk melakukannya, dan dibuat khusus untuk 10 istana Yama. Dalam sekejap, Ye Chen tertelan ke aula Yama. Segel. Yan Luo dari 10 aula berteriak serempak, dan formula segel berubah lagi. Dapat dilihat bahwa Yan Luo adalah puncak aula, dengan pola jalan kaisar yang tertutup rapat, mengintegrasikan hukum mereka sendiri. Surat ini sangat berguna, dan tidak ada pergerakan di Yan Luo Dian. Keheningan seperti itu akan selalu memberi orang ilusi, Ye Chen telah ditekan. Belum lagi dunia, bahkan Yama dari 10 istana berpikir demikian. Apakah itu disegel? Kaisar Song tertegun, merasa tidak nyata. Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Raja Taisan maju selangkah, ingin melangkah maju untuk melihatnya. Kembalilah. Raja Qin Guang mendesis keras, tapi sudah terlambat, Raja Taisan sudah menginjakkan kaki di Misty. Sebelum Raja Taisan benar-benar melangkah maju, dia mendengar ledakan, yang datang dari aula Yama, dan kemudian, lingkaran cahaya yang diwarnai dengan kejahatan iblis menyebar dari dalam, menghantam aula Yama hingga runtuh, dan batu bata serta ubin biru runtuh. Pola formasi jalan kaisar runtuh, dan segala macam jalan mati bersama. Engah. Raja Taisan adalah yang pertama menanggung bebannya, dia diselimuti oleh roh jahat, dan dipotong di pinggang. 9 kuil Yama lainnya juga menderita serangan balik. Semut. Dua kata ini lagi, seperti guntur abadi, menggetarkan langit berbintang. Ye Chen memanifestasikan, menutupi Raja Gunung Tai dengan telapak tangan, terukir dengan tulisan hitam di telapak tangan, dan kekuatan untuk menghancurkan langit dan langit. Bumi. Tidak mengherankan, Raja Taisan akan dihancurkan. Untungnya, ada kecelakaan, Raja Abadi Yuhua datang dan menggunakan metode abadi untuk mengubah langit dan mengubah bumi. Bagaimanapun juga kamu semut. Ye Chen mencibir, petir ditembakkan di antara alisnya, dan Raja Peri yang dipenggal itu berdarah. Represi. Langit dan bumi sudah tua, satu kiri dan satu kanan, langit dan bumi menghancurkan satu hal, 100 kuasi kaisar membunuh mereka, satu gelombang tangan meremas formula segel, dan satu gelombang merapalkan mantra abadi, mencoba menyegel Ye Chen. Setiap kali adegan seperti itu, pasti ada fenomena kacau, Ye Chen langsung membuka dunia yang kacau, dan kaisar semu yang baru saja terbunuh dihancurkan untuk sementara waktu, dan terlalu banyak orang dan dewa meledak. Kabut darah melonjak dan memenuhi langit. Siapa lagi di sana? Kata-kata Ye Chen halus dan sunyi, dewa iblis yang tak tertandingi datang ke langit, menghadap ke dunia. Kata-kata ini cukup untuk menjadi shock, tetapi mereka memiliki modal untuk shock. Ribuan kaisar semu bekerja sama, dan ada banyak kaisar semu puncak dari tingkat terkuat. Tidak ada yang bisa melewati putaran di tangannya. Teknik terlarang reinkarnasi diaktifkan sepenuhnya, perbendaharaan ilahi diaktifkan sepenuhnya, batas Sueji adalah mayat hidup dan tidak terluka, dan kecocokan yang menentang langit semuanya disambut oleh keluargaku. Tian Lao memuntahkan darah dan terhuyung-huyung. Keadaan pikirannya bukanlah keadaan pikiran kuasi kaisar apa-apaan ini, orang seperti itu yang menggantung langit tidak mengenai setan, tetapi langit dan manusia, yang membuat orang merasa sangat malu. Ini memaksa kita untuk melakukan yang terbaik. Kaisar Yan mendengus dingin, dan 9 kaisar Chu besar mengorbankan darah mereka ke asalnya, melepaskan banyak metode terlarang, dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Seperti mereka, 9 jenderal besar, penggarap pedang 4 puncak, yang mulia, Kaisar Ji. Semua kaisar semu yang hadir di tempat kejadian telah memberlakukan metode larangan menentang surga, secara paksa meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jika Anda bekerja keras, Anda harus bekerja keras, seperti Ye Chen, Anda benar-benar harus bermain keras. Episode 2548 variabel dalam angka tertentu. Perang. Diiringi desisan kaisar, senjata kaisar berdengung, dan ribuan kuasi kaisar bergerak serempak. Senyum menggoda Ye Chen bahkan lebih ganas di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran dimulai, dan langit berbintang tiba-tiba menjadi kacau. Memandang jauh, itu adalah Dewa Iblis, bertarung dengan ribuan Raja Abadi, masing-masing dari mereka seperti cahaya ilahi, memantulkan langit berbintang, mereka yang memiliki penglihatan rendah tidak dapat melihat siapa itu, kehampaan dan kegelapan, langit dan kilat, guntur dan kilat, kaisar tertinggi. Cahaya itu vertikal dan horizontal, menguraikan visi kehancuran. Setiap kali bertabrakan, langit berbintang runtuh. Setiap kali bertabrakan, orang menumpahkan darah.
Bintang-bintang di segala arah runtuh satu demi satu, mencerminkan cahaya kiamat. Terlihat bahwa Zundi Zuntian berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan bertarung sendirian, tidak ada yang menjadi lawan Ye Chen, dan tidak ada yang bisa menghalangi pukulan Ye Chen. Terlalu banyak orang berdarah di langit berbintang, yang mengejutkan. Ye Chen, yang telah diiblis dan dipersatukan kembali, benar-benar kuat, satu mengambil 1000, darah pembunuh menodai langit, dan iblis yang berguling tidak lemah tetapi kuat. Kaisar Semu biasa akan ditelan menjadi abu dalam sekejap. Suara dentang tidak ada habisnya, itu adalah bentrokan antara pedang Zuxian dan senjata kaisar. Menatap lekat-lekat, setiap senjata kekaisaran yang bertabrakan dengannya akan dipotong dengan bekas pedang. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Sangat sulit, bahkan senjata kekaisaran pun sulit untuk dilukai. Ledakan. Gemuruh. Suara ledakan memenuhi bidang bintang, pertempuran dimulai dari ketiadaan di timur, dan mencapai langit di utara. Kemanapun ia lewat, ruang runtuh, yin dan yang terbalik, dan semua hukum menjadi salah. Dalam keadaan itu, tidak ada seorang pun berani melangkah maju. Pertarungan sengit, dan belum berakhir sampai Anda tidak bisa mati. Ekspresi orang-orang di dunia pucat, dan mereka hanya berani melihat dari kejauhan, tidak dari dekat. Jika mereka mendekat sedikit, mereka akan menderita akibatnya. Baik itu kaisar semu atau orang bijak yang agung, mereka akan musnah dalam sekejap. Terlalu kuat. Kaisar kera kecil menelan ludah diam-diam, jantungnya gemetar tak terkendali. Saudara Qi di matanya bukan lagi Ye Chen, tetapi dewa iblis sejati. Kui Niu tidak mengatakan sepatah kata pun, alisnya berkerut erat, ekspresinya serius, tangan yang memegang kapak perang bergetar, paksaan dewa iblis terlalu kuat, itu membuat roh primordialnya tergelitik, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Ekspresi kaisar tingkat putra di surga juga seperti miliknya, seolah-olah, itu bukan lagi kaisar semu, tetapi seorang kaisar agung, yang dapat meruntuhkan kubah abadi keabadian dengan setiap gerakan tangan dan kakinya. Ini, zaman apa ini? Kaisar api penyucian tampak bingung, dan dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia ditekan dengan cara kaisar, dan dia bukan seorang kaisar yang hebat, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seorang kaisar pembantaian ribuan kaisar semu puncak tidak dapat membantunya. Permaisuri Wang Chuan, putra Huang Kuan, dan putra Ming Tu diam. Mereka tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Ye Chen luar biasa, atau dia harus dikatakan menakutkan. Di zaman kuno, kaisar akan menjadi sangat malu. Kaisar Tianzu menunduk, dan dia pasti mengerti arti dari Raja Langit yang membuka segel mereka di era ini. Era ini terlalu luar biasa, ada perubahan di jalan kaisar, dan ada juga keberuntungan di jalan kaisar. Yao Qi. Di sisi lain, Bei Seng mendukung Jining Xuang, menelepon tanpa henti. Pergi menemui Jining Xuang, ekspresinya kusam, matanya kosong, seperti boneka. Setelah dibalas dengan cara mimpi, dia dalam keadaan linglung, dan tidak ada jejak kejelasan di matanya yang indah. Dia menyaksikan pertempuran yang mengejutkan itu dengan tenang, tidak tahu bahwa dewa iblis yang tak tertandingi adalah Ye Chen-nya. Menyentuh tabu, kamu harus bangun dengan 9 lagu perineter. Putri Suzaku mengerutkan kening. Dia harus diperankan oleh seseorang yang mencintainya. Dewi Ras kuno merenung. Aku hampir tidak bisa melakukannya untukmu. Long Jie meluruskan kerahnya dan sepertinya ingin menjilat rambutnya. Dia mencintai Yao Qi, apakah dia menikah atau tidak, dari awal hingga akhir. Nama Yao Qi adalah cinta seumur hidupnya. Keyakinan. Jika bisa dibangunkan, tidak apa-apa untuk dicoba. Dewi perlombaan roh melirik Long Jie, cahaya di matanya yang indah penuh dengan kebencian, dan ada juga jejak keasaman wanita, yang tidak mungkin tersembunyi. Aku menyelamatkan orang. Long Jie terbatuk datar. Serangan balik Meng Dao berbeda dari yang lain. Kamu tidak bisa melakukannya, dia harus memainkannya, kata Di Jiuxian, jarang dia tidak main-main, tetapi dia sangat serius. Saat dia berbicara, dia tidak melakukannya lupa untuk melihat Ye Chen, yang membunuh segala arah hanya Xianku yang tidak berguna, perlu menggunakan cinta, cinta antara dua cinta, di dunia ini, hanya Ye Chen yang bisa melakukannya. Yao Qi, aku akan menyelamatkannya. Bei Seng bergumam pelan, juga menatap dewa iblis yang tak tertandingi, meskipun dia di iblis, matanya yang kabur masih mabuk. Dia sedang menunggu kaisar semu untuk menekan Ye Chen, tidak akan lama, hanya sesaat, dia memiliki caranya sendiri untuk menghapus sifat iblisnya,
Jika kekuatan abadi dari dunia murni tidak cukup, maka tambahkan hidupnya. Penguburan adalah dunia murni, itu adalah kekuatan paling murni di dunia. Di mana kaisar? Di mana tubuh suci wanita? Jika pertarungan berlanjut seperti ini, langit akan menderita banyak korban. Mustahil untuk tidak mengetahui gerakan seperti itu. Sambil bergumam, suara-suara dari segala arah datang dan pergi, penuh keraguan. Jelas, kuasi kaisar tidak dapat menekan Ye Chen, atau dengan kata lain, mereka tidak dapat menangkapnya. Seni dewa petir terbang, reinkarnasi besar Dao surgawi, pemikiran abadi, tepi hitam jalan kaisar, dan batas suksesi darah, yang bisa terbang dan melarikan diri, mampu bersembunyi atau melarikan diri. Ye Chen telah menempati semua yang harus ditempati. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak berguna. Dibutuhkan dua makhluk tertinggi untuk melakukannya. Sayang sekali setelah menunggu lama, kedua orang suci agung itu tidak terlihat. Mereka tidak tahu, tetapi Patriark Dapai tahu, itu sangat tidak berdaya, tetapi surga tidak memiliki makhluk tertinggi yang duduk di kota, dan jika hal seperti itu terjadi, demonisasi adalah demonisasi, dan itu penuh dengan hang tingkat dewa. Di langit berbintang, Raja Manusia berdiri dengan tangan di tangannya. Dengan begitu banyak orang, terutama ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah mengharapkan adegan ini sejak lama. Itu benar, dia yang tahu segalanya, sudah menyimpulkannya. Terus, di masa lalu, tidak ada gunanya berbicara dengan Di Huang dan Hong Yan, tetapi untuk menyegel Ye Chen. Berhentilah membuat masalah, itu tidak bisa disegel. Bisakah itu menyegel Ye Chen? Bisakah itu menyegel kutukan Kaisar Langit? Ketika dua makhluk tertinggi duduk dalam komando, kutukan Kaisar Motian tidak akan pernah terwujud. Bahkan jika terwujud, Di Huang dan Hong Yan juga tidak akan berdaya. Kecuali Kaisar Agung, tidak ada yang bisa menghapus kutukan Kaisar Langit. Keduanya lebih kuat dari Kaisar, tetapi mereka bukanlah Kaisar. Tuhan bisa melakukannya, mereka tidak bisa. Ini adalah malapetaka yang eksklusif untuk Ye Chen. Sebagai sisa jiwa kaisar, meskipun dia tidak dapat diandalkan di permukaan, secara pribadi, dia telah mengubah hidupnya untuk Ye Chen lebih dari sekali untuk menghindari malapetaka ini. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghindari bencana ini. Ini adalah semacam keniscayaan dalam kegelapan, bahkan jika kekuatan sihirnya mencapai langit, dia tidak dapat mengubahnya, termasuk kutukan 6 dunia manusia, termasuk demonisasi Ye Chen, itu pasti. Oleh karena itu, ia hanya bertindak sebagai orang luar, yang merupakan bilangan tetap dan memiliki variabelnya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke satu sisi, matanya tertuju pada Bei Seng di tengah kerumunan besar, dan gadis kecil itu adalah variabel dalam angka tetap. Tidak ada kaisar di surga, dan dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Ye Chen. Aku hanya tidak tahu, wanita itu rela mati untuknya. Poin ini, dia tidak menyimpulkan, tidak peduli akhir seperti apa, itu ditakdirkan untuk penuh dengan bekas luka. Tiba-tiba, darah meluap dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat, dia ingin mengubah nasibnya untuk Ye Chen berkali-kali, menyentuh terlalu banyak rahasia, dan menderita reaksi yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada sensasi di langit berbintang, dan seseorang bergabung lagi dalam pertempuran 5 sosok datang dari langit berbintang yang jauh. Mendongak, ternyata 5 raja surga dari area terlarang, semuanya membawa senjata kuno, menginjak sungai yang luas, dan menyapu perubahan kehidupan. Jika bukan karena transmisi suara, mereka akan melakukannya tidak tahu bahwa akan ada perubahan seperti itu di luar tanah kuno penguburan para dewa. Demonisasi Ye Chen tidak mengerikan, yang mengerikan adalah fusi, dan bahkan pedang Zuxian sialan, kekuatan tempur Ye Chen cukup untuk membantai kaisar. Area terlarang juga datang untuk membantu. Dunia kagum, tetapi bahkan lebih bingung, bahkan area terlarang telah datang, mengapa Anda tidak melihat dua tubuh suci Da Cheng, dan Ye Chen benar-benar ingin membunuh semua biksu di langit sebelum dia mau bergerak. Di bawah pengawasan semua orang, 5 raja surgawi bergabung dalam pertempuran. Namun, menambahkan 5 kaisar semu kuno tidak cukup. Jika itu bukan kaisar semu surga, itu karena Ye Chen terlalu tirani. Meskipun ada banyak kaisar dan makhluk abadi, sulit untuk dipukul. Kadang-kadang, itu tidak menyakitkan atau gatal. Batas warisan darah Chen bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah bertarung begitu lama, tidak ada bekas luka di tubuh Ye Chen. Sebaliknya, kaisar semu lebih terluka dari yang lain.
Mereka lebih kuat dari orang suci dan kaisar, dan mereka jauh dari cukup untuk dilihat. Dapat dikatakan bahwa Zundi Zuntian dapat membantai kaisar besar alam iblis, tetapi dia tidak dapat menekan Ye Chen yang di iblis, yang penuh dengan hang tingkat dewa. Jika dia ingin menekannya, dia harus mengambil inisiatif. Yang disebut agung, ada 3 alam, bukan 1, tapi 2. Di dunia bawah, Kaisar Hades duduk di puncak gunung, mengistirahatkan dagunya dengan 1 tangan, tanpa ekspresi. Kaisar ini hanya menonton dengan tenang dan tidak bergerak, jika tidak, apa yang bisa dia lakukan, membunuh surga untuk membantu. Memang benar dia bisa menekan Ye Chen, tapi dia akan menghadapi seluruh alam iblis surgawi. Jika 3 alam terungkap, itu akan menjadi malapetaka, belum lagi dia, bahkan jika ada 130 kaisar di Xuan Huang, tidak cukup untuk membunuh iblis. Di surga, ekspresi leluhur Dao mirip dengan itu, kaisar juga memiliki misi, bahkan jika dunia manusia runtuh, bahkan jika orang biasa dimakamkan, mereka harus tetap berpegang pada surga dan dunia bawah. Ini adalah tanggung jawab yang harus dia dan kaisar dunia bawah jaga sampai mati. Saat ini, Ming Jue mengangkat matanya dan menatap Misty. Pada saat ini, Bai Zi juga mengangkat matanya, melihat kehampaan. Seorang murid Kaisar Hades, seorang murid Kaisar Huang, tampaknya dapat melihat Kaisar Hades di puncak Gunung Jieming melalui alam semesta yang tak terbatas, dan ada semacam tekad di matanya. Tekad semacam itu hanya dapat dipahami oleh Yang Maha Tinggi. Tunggu. Kaisar dunia bawah berkata dengan ringan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bidang bintang runtuh, bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan ratusan kaisar semu jatuh dari langit, dengan darah menetes dari masing-masing, dan sebagian besar dari mereka telah menghancurkan tubuh mereka. Brengsek. Kaisar kera suci dikutuk dan berubah menjadi kera raksasa, Ling Tian memukul Ye Chen dengan tongkat. Ledakan. Langit berbintang runtuh lagi, dan meskipun tongkat kaisar kera suci sangat kuat, itu tidak mengenai Ye Chen. Karena menjelekkan Ye Chen, dia menggunakan Dewa Guntur terbang, dan dengan mudah menghindarinya. Dalam pertempuran berdarah ini, seni Dewa Guntur terbang miliknya dapat dikatakan telah berkontribusi banyak. Tidak ada dari mereka yang dapat memukulnya, dan hanya ada sedikit pukulan. Membosankan. Ye Chen sedikit tersenyum, memutar lehernya dengan nyaman, menginjak alam semesta yang luas, dan langsung pergi ke satu sisi. Dia sangat jahat, seperti berjalan di halaman, langkahnya misterius, tubuhnya terkadang padat, terkadang ilusi, 1 langkah pada suatu waktu, kecepatan itu lebih cepat dari gerbang Dao Yu Kaisar. Benar, dia berhenti berkelahi, bukan karena hati nuraninya, tapi karena dia punya sesuatu yang lebih menarik. Dia akan pergi ke Dacu, desis Tian Lao. Kakak, ini Xuan Huang, tegur Tianzu. Ekspresi dari 5 Raja Surga telah berubah, mengetahui tujuan pedang Zuxian, itu pasti akan pergi ke Zutianmen, tapi kali ini pergi ke area terlarang. Dunia tidak mengetahui rahasia yang tersembunyi di zona terlarang, tetapi mereka mengetahuinya, dan Zhu Xianjian juga mengetahuinya. Begitu terjadi kesalahan di zona terbatas, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Episode 2549 Bendera Pertempuran Pengadilan Surgawi. Ledakan. Gemuruh. Setiap kali Ye Chen pergi ke medan bintang, akan ada ledakan, mengikutinya sepanjang jalan, tidak mampu menahan tekanannya, berapa banyak medan bintang yang runtuh, dan berapa banyak bintang yang diledakkan. Hentikan dia. Raja Surgawi dari zona terlarang mendesis, memegang pedang di tangannya, seperti cahaya ilahi, dia mengejarnya dengan cermat. Hentikan dia. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi Anda harus mengejar ketinggalan. Kaisar semu surga tampak jelek, masing-masing dari mereka membakar esensi, masing-masing seperti bola api, membakar langit berbintang, menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya, tetapi Ye Chen adalah kekuatan supernatural yang sebenarnya, miliknya langkah-langkahnya terlalu misterius, hampir selangkah demi selangkah, benar-benar sia-sia. Hentikan dia, Tianzu Tianwang mendesis lagi. Teriakan serak ini bukan untuk Kaisar Langit, tapi kelima area terlarang melalui transmisi suara menggunakan metode rahasia. Memang benar mereka sudah keluar, tapi masih ada penjaga di area terlarang. Segera, 5 area terlarang bergetar, mengguncang dunia. Melihat ke bawah ke langit, orang dapat melihat sarkofagus kuno di area terlarang, satu demi satu meledak, dan banyak orang kuno keluar dari dalam, ekspresi mereka sedikit kusam, dan mata mereka sedikit kosong. Jernih. Atur pasukan, atur formasi.
Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh 5 area terlarang. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan baju besi kuno, memegang tombak emas di tangannya, berdiri di atas langit, rambut hitamnya seperti air terjun, diwarnai dengan debu tahun, matanya seperti obor, dan dia bermain yang terbaik dari Dao Yun, punggungnya tangguh, seolah-olah monumen dunia, ditekan pada akhir tahun. Di bawah perintah, area terlarang penuh dengan orang, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi ke malam hari, membentuk formasi di langit, satu orang pada satu waktu, seperti lapisan tirai teduh, menutupi cahaya area terlarang. Di zona terlarang juga ada kerumunan orang, dan ada juga prajurit yang membentuk formasi, seperti lapisan karpet hitam, setiap puncak gunung penuh dengan sosok, dan semua orang mengenakan baju besi kuno. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Senjata kaisar yang ekstrim berdengung, dan satu persatu naik ke surga. Suara jalan dan langit bergema, prestise kaisar bangkit, hukum jalan kaisar digantung, dan cahaya kaisar yang cerah bermekaran, seperti putaran matahari yang menyilaukan, bersinar di seluruh kegelapan dunia. Selain itu adalah bendera pertempuran yang mengangkat langit, yang disisipkan di puncak area terlarang. Bendera pertempuran adalah huli, dan kata, pengadilan surgawi, yang terukir di atasnya sangat menyilaukan. Selama bertahun-tahun, ini adalah 5 area terlarang, pertama kali Panji Langit kuno didirikan, dan pertama kali tentara surga kuno dibangunkan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Ye Chen hari ini lebih menakutkan daripada iblis surgawi. Ini adalah 5 raja surgawi di area terlarang. Evaluasi mereka terhadap dewa iblis yang tak tertandingi, tidak peduli berapa kali iblis menyerbu area terlarang, tidak pernah ada pertempuran sebesar ini di area terlarang, tapi kali ini, itu telah menyentuh dasar pelataran surga. Ledakan. Gemuruh. Di malam yang gelap, Dong Huang, Nanyu, Simo, Bei Yue, dan Zongzu semuanya dalam kekacauan, atau dengan kata lain, 5 area terlarang dalam kekacauan, ada terlalu banyak tentara di surga, dan momentumnya terhubung. Perubahan-perubahan kuno, tetapi juga yang luar biasa, mengaduk-aduk alam semesta langit dan bumi. Untuk apa area terlarang? Banyak orang datang ke sini, baik senior maupun junior. Kebanyakan dari mereka mendengar keributan, berdiri di puncak gunung yang jauh, menyaksikan dari kejauhan, dan melihat pertempuran di 5 area terlarang. Mereka sangat terkejut sampai hampir jatuh. Entahlah, aku kaget saat melihatnya. Latar belakang area terlarang begitu kuat sehingga membuat orang terheran-heran, berapa banyak kuasa kaisar yang harus ada dalam tim biksu yang rapi, dan jumlah senjata kaisar yang sangat dao harus benar-benar menghancurkan langit. Pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi kuno. Lebih banyak orang melihat bendera pertempuran mengangkat langit, dan melihat kata, pengadilan surgawi, terukir di bendera pertempuran. Jelas, itu bukan pengadilan surgawi Chu besar. Orang-orang tua berkumpul dan berbisik, mata tua mereka penuh dengan makna yang dalam. Mereka telah mendengar tentang pengadilan surgawi kuno sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa 5 area terlarang milik pengadilan surgawi kuno, di antara mereka, berapa banyak rahasia yang disembunyikan. Sayangnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk tahu. Dalam pertempuran seperti itu, ada musuh besar yang menyerang. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sampai sekarang, mereka masih tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak tahu bahwa ada dewa iblis yang tak tertandingi. Yang bertarung dari langit berbintang ke area terlarang. Ledakan. Langit berbintang yang luas runtuh di bawah kaki Ye Chen. Dia benar-benar menakutkan, dia benar-benar dewa iblis yang tiada taranya, menginjak lautan darah iblis yang bergulung, kekuatan iblisnya luar biasa, alam semesta penghancur terbalik, dan yin dan yang dihancurkan. Mata iblis terukir dengan visi kehancuran. Zeng, zeng. Di tangannya, pedang eksekusi abadi berdengung, seolah bersemangat atau bersemangat. Selama bertahun-tahun, ia lajang dan lemah, dan tidak berani dengan mudah memprovokasi 5 area terlarang. Hari ini, ia akhirnya memiliki kekuatan semacam itu. Membunuh, membunuh. Dengungannya menjadi lebih intens, dan mulut Ye Chen semakin menggeram, matanya menjadi merah, dan napasnya menjadi lebih keras, ingin membunuh semua roh dan menambah warna pada roh jahat. Itu bukan niat aslinya, tapi niat Zhu Xianjian. Dewa iblis yang tak tertandingi ini sekarang digerakkan oleh pedang Zuxian untuk menciptakan bencana. Lalu, apa itu? Kultivator yang lewat melihatnya, dan sebelum dia mendekat, dia dipaksa dan merangkak, wajahnya pucat, dan hatinya bergetar tak terkendali, seolah-olah dia telah melihat seorang kaisar, kaisar tertinggi.
Ye Chen sedikit tersenyum, mengabaikan semua makhluk hidup dan semut, dan melangkah dengan satu langkah. Engah. Ketidaktahuannya memiliki paksaan untuk menghancurkan langit dan bumi, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang dihancurkan menjadi abu. Hentikan dia. Di kejauhan, raja dari zona terlarang mendesis. Sudah ada beberapa kuasa kaisar yang telah membuka gerbang Daoyu Kaisar, dan mereka tidak dapat mengejar yang ditunjuk. Jika mereka ingin bersaing dengan Ye Chen, mereka harus pergi ke gerbang kaisar. Daoyu memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Dunia dalam kekacauan, dan dunia akan berada dalam kekacauan. Setelah itu, para biarawan yang menyaksikan pertempuran semuanya datang dari tanah kuno penguburan para dewa. Memasuki gerbang domain. Raja rakyat meletakkan tangannya di tangannya, dan dia juga berada di tengah kerumunan, tidak mengatakan apa-apa. Keberadaannya telah menarik perhatian banyak orang. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak mengetahuinya. Sekilas, itu adalah sisa jiwa kaisar manusia. Kamu juga kaisar semu puncak, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar kera kecil menusuk raja. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jawaban raja manusia tidak biasa. Kaisar kera kecil menarik napas dalam-dalam, Kuiniu memiliki makna yang dalam, dan para biksu yang hadir juga berbicara dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan raja manusia sebenarnya tidak ada yang salah, dan dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Di lorong gerbang domain, tidak ada yang berbicara, dan semuanya gelap dan gelap. Meskipun dipisahkan oleh penghalang, orang dapat mendengar suara gemuruh dan mencium bau roh jahat, gemetar dari jiwa. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Raja Ren bergerak dan membawa pergi Jining Suang. Nerd ini telah menjadi nerd saat ini, tidak berbeda dengan boneka. Setelah membawanya pergi, dia melihat raja mengangkat tangannya dan menunjuk jari-jarinya, dia tidak berpura-pura menjadi tongkat sihir, tetapi benar-benar menyimpulkan, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati, tetapi dia tahu bahwa bencana ini akan menjadi keberuntungan bagi Ye Chen. Ini akan menjadi nirvana yang luar biasa untuk dapat mengatasi bencana ini. Ini lebih buruk, masih lebih buruk. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dia adalah satu-satunya yang bergumam, dan orang-orang di sekitarnya mengangkat alis. Dunia tidak tahu, tapi Kaisar Ming dan Daozu tahu. Yang disebut lebih buruk adalah kutukan Kaisar Motian. Bahkan hingga saat ini, kutukan Kaisar Langit belum sepenuhnya terwujud. Tepatnya, itu karena Zhu Xianjian telah mengawasinya. Itu adalah cara nyata yang bisa mencapai langit. Itu tidak hanya bisa mendorong Ye Chen, tetapi juga mengendalikan kutukan Kaisar Langit Iblis. Akan membuat kutukan Kaisar tidak terlihat, dan pada saat itu, bahkan jika Ye Chen ditekan, tidak ada yang bisa menghapus kutukan Kaisar. Selama kutukan Kaisar Motian masih ada, pedang Zuxian dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan bencana lain. Terus terang, kutukan itu telah menjadi kartu truf Zhu Xianjian. Oleh karena itu, Raja Manusia sedang menunggu, begitu pula Kaisar Dunia Bawah dan Leluhur Tao, dan ketika kutukan Kaisar Motian terwujud sepenuhnya, untuk menyelesaikan malapetaka ini, kutukan terkutuk harus dihapus sepenuhnya. Episode 2550 menyerang area terlarang. Ledakan. Dengan keras, langit berbintang lainnya runtuh. Dewa Iblis yang tak tertandingi akhirnya mencapai tepi Xuan Huang, dan sebelum melangkah masuk, dia melihat lautan bintang di Xuan Huang penuh dengan ombak, dan gelombang yang dahsyat dapat menelan Kaisar Semu. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan dia melangkah maju, membalikkan kekacauan, dan benar-benar melintasi lautan bintang. Lalu, apa itu? Kata-kata ini datang lagi dari Xuan Huang Xinghai. Ada beberapa kapal perang, dan para biksu di kapal perang semua mengangkat kepala mereka. Apa yang mereka lihat adalah tirai awan gelap. Sa bergejolak. Dalam sekejap, sejumlah kapal perang yang tidak diketahui jumlahnya runtuh, tidak mampu menahan paksaan Ye Chen. Banyak orang di dalamnya jatuh ke lautan bintang, dan banyak orang tertelan oleh gelombang badai. Ledakan. Ye Chen jatuh, dan seluruh benua Xuan Huang bergetar saat dia menginjaknya. Dengan getaran ini, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli berdiri, duduk, tidur, atau mengejar gadis, semuanya terguncang dan terbang keluar pada saat itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi sekilas, ada wajah bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dunia ragu, terdengar suara bang-bang-bang yang lambat dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan,
Mungkin karena tubuh sangat berat sehingga setiap kali telapak kaki menyentuh tanah, dunia akan bergolak dan alam semesta akan kacau balau. Orang itu, tentu saja Ye Chen, masuk dari wilayah selatan dan pergi ke area terlarang di Belanda. Kaisar bela diri abadi. Jauh, para dewa dan jenderal dunia bawah melihat kehormatan Ye Chen, mata mereka sedikit menyipit, dan sepertinya mereka telah melihat kaisar yang sebenarnya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihatmu sekarang? Itu bukan Kaisar Zun, itu reinkarnasi. Raja Surgawi Belanda, yang sedang dalam perjalanan ke sini, menyampaikan kata yang berkabut, dan para dewa serta jenderal Belanda yang mendengarnya semakin terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi pada surga selama tahun-tahun tidur ini. Melihat Ye Chen yang sedang berjalan, para prajurit Kaisar dunia bawah gemetar, tidak hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kemarahan, seolah-olah mereka melihat pedang Zuxian, pedang peri terkutuk itu, menderita terlalu banyak darah. Wajah para dewa dan jenderal tidak jauh lebih baik. Kekuatan Ye Chen jauh di luar dugaan, dan dia bahkan lebih dirasuki setan. Dia diberkati dengan kekuatan kutukan, dan seluruh tubuhnya setingkat dewa. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, Belanda tidak tercakup, pesona kuno disangga, tentara kaisar semuanya ada di tanah, dan ada perpaduan kekuatan misterius, dan kekuatan pertahanannya telah melampaui tingkat kaisar. Ya dewa, apakah itu seorang kaisar? Kakakmu, apakah kamu tidak mengenali siapapun? Itu Ye Chen, kaisar ke-10 dari Dacu. Keheranan, dan saya juga melihat dewa iblis yang tak tertandingi, meskipun dia jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk merangkak, dan tidak ada yang berani melangkah maju, karena terlalu banyak orang yang telah dihancurkan menjadi abu terbang. Kembali dengan cepat. Suara-suara datang dari 5 keluarga kerajaan dari klan Kerasuci, klan Kuiniu, dan wilayah selatan. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Kerasuci dan lainnya. Kalau tidak, entah berapa banyak orang yang akan datang. Dimusnahkan oleh Ye Chen Wei. Tidak perlu bagi mereka untuk mengatakan, dunia juga bersembunyi dan melarikan diri. Ye Chen hari ini bukanlah Ye Chen di masa lalu. Orang bodoh dapat melihat bahwa ini sangat jahat. Jenis yang tidak dikenali oleh 6 kerabat. Tidak heran jika pertempuran besar di area terlarang awalnya untuk menjaga dari Ye Chen. Selama pelarian, terlalu banyak orang tidak lupa untuk melihat ke belakang, dan ketika mereka melihat punggung Ye Chen, mereka merasa hati mereka bergetar. Kaisar umumnya mengerikan. Ini sangat bagus, bagaimana bisa di iblis, itu terlalu kuat. Saya telah sepenuhnya membuka harta ilahi, dan kemungkinan besar itu telah bergabung dengan 6 alam manusia. Pedang peri berwarna-warni yang saya bawa seharusnya adalah pedang Zuxian. Petunjuk. Apakah area terlarang menyinggung perasaannya? Mungkin, itu berarti 2 tubuh suci Dacheng. Banyak orang menyentuh dagu mereka, merasa bahwa di Huang dan tubuh suci wanita yang ingin memasuki area terlarang, jadi mereka mengirim Ye Chen sebagai garda depan. Jika ini masalahnya, maka dunia benar-benar dalam kekacauan. Tidak ada yang membantahnya. Dalam sejarah surga, mereka yang berani menyerang area terlarang secara terang-terangan semuanya adalah karakter yang kejam. Seperti garis keturunan Donghua, seperti 7 putra Donghua, mereka tidak tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan di masa lalu, dan mereka menyerbu zona terlarang Tiansu dengan cara yang agung, dan hampir memusnahkan seluruh pasukan, jadi Tiansu mempertahankan tangannya. Adapun Liu Dao, memang benar dia telah mengalahkan area terlarang. Tapi, yang dia hajar semuanya adalah Xiao Xiami, yang membunuh angka seperti langit dan bumi, tidak menyombongkan diri, jika area terlarang menjadi kenyataan, apalagi dia, 10-6 cara mungkin tidak akan keluar. Hanya bercanda, area terlarang hanyalah lelucon, Kaisar Agung dari semua dinasti tidak takut pada 3 poin, bahkan jika 2 orang suci Dacheng ingin bertarung, itu juga membebani. Ledakan. Ye Chen mundur selangkah, dan alam semesta bergetar lagi, dan dia telah mencapai area terlarang di Belanda. Sepotong langit dan bumi itu telah menjadi reruntuhan, yang disebut gunung-gunung besar telah diratakan dengan tanah, berubah menjadi sebidang tanah yang hangus, setan-setan yang mengepul mengamuk, dan mereka telah menjadi tirai gelap, menutupi bintang-bintang yang luas. Ye Chen berdiri di lautan iblis dan darah, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, serta penguasa dunia, memandang ke bawah ke langit dan bumi, dan juga di area terlarang dunia bawah, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, lucu dan kasar. Para dewa di area terlarang diam, ekspresi mereka acuh tak acuh, mereka hanya menonton dengan tenang, belum lagi yang di luar adalah tubuh reinkarnasi Kaisar Zun,
dan yang datang adalah Kaisar Zun sendiri, dan mereka sama. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menutup matanya sedikit, memutar lehernya dengan nyaman, dan dengan rakus menghirup nafas dari area terlarang, perubahan tak berujung, nafas itu membuat orang ingat. Lebih tepatnya, Zhu Xianjian yang mengingat. Senandungnya membuatnya semakin bersemangat, dan tidak sabar untuk menerobos ke area penalti. Tampaknya ada pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak, dan mereka berdua menjaga ketenangan. Tentu saja, ketenangan ini yang paling menakutkan, seolah-olah waktu membeku, ketika segelnya dibuka kembali, itu akan menjadi malapetaka, langit akan runtuh dan tanah akan meledak, dan akan penuh dengan kemuliaan kiamat. Ke segala arah, orang-orang yang melarikan diri perlahan mendekat lagi, melihat ke sisi ini melalui hamparan luas, ada sosok gelap, mereka semua menahan napas, dan siap untuk melarikan diri. Tapi semua yang datang untuk menonton adalah mereka yang memiliki nyali melawan langit, tipe orang yang akan mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Kaisar ke-10 Great Chu ingin menyerang area terlarang, hal-hal seperti itu benar-benar mengejutkan. Akulah yang menginjak dunia bawah, atau kamu keluar sendiri. Ye Chen akhirnya membuka matanya, mengabaikan para dewa dan jenderal di area terlarang, hanya melihat kedalaman dunia bawah, dan sepertinya bisa melihat orang yang dia cari melalui kekosongan tanpa akhir, dan berkata dengan samar keheningan, seperti guntur abadi, mengguncang langit abadi, penuh kekuatan sihir, membuat hati dan pikiran dunia kehilangan kewaspadaan. Para dewa tidak menjawab pertanyaannya, dan tidak ada kata yang keluar dari kedalaman Belanda. Ye Chen tersenyum tipis, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, roh jahat yang mengamuk-mengamuk, menghancurkan alam semesta dengan satu langkah, dan menebas dengan pedang, membelah sungai peri yang cerah, diwarnai dengan cahaya peri yang berwarna-warni, dan juga diwarnai dengan hitam pekat. Cahaya ajaib menghancurkan bumi, tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang bisa menghentikannya. Ledakan. Salah satu pedangnya menghantam penghalang Belanda, dan tiba-tiba terdengar ledakan, bumi bergolak, langit runtuh, lapisan halo hitam, penuh kekuatan kepunahan, meluas tanpa batas ke dunia, dan kemanapun ia lewat, ruang runtuh inci demi inci penghancuran, satu demi satu, gunung-gunung kuno diledakkan. Engah, engah, engah. Para biksu yang menyaksikan mengalami bencana, meskipun mereka jauh, mereka menderita akibat yang mengerikan. Potongan-potongan orang berubah menjadi abu terbang, dan langit berlumuran darah. Fakta membuktikan bahwa menonton drama besar adalah membayar harga darah. Melihat penghalang Belanda, itu belum rusak, artefak kaisar berdengung, dan pola dao kaisar mengalir di seluruh langit, penghalang penjaga bukanlah dominasi biasa, dan itu telah menahan pedang Ye Chen. Ye Chen tidak marah, dia tersenyum jahat, dan lebih suka bermain. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menembus penghalang, dan inilah yang dia inginkan. Bertarung di area terlarang adalah kesenangan yang tak ada habisnya. Zeng. Diiringi oleh seruan pedang, dia bergerak lagi. Ledakan. 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 Boom terdengar lagi, sering dan terus-menerus. Dewa iblis yang tak tertandingi, menebas dengan satu pedang demi satu pedang menghancurkan lebih dari satu pedang, setiap kali pedang itu jatuh, dunia akan kacau. Gunung itu runtuh, dan sejumlah orang yang tidak diketahui dihancurkan. Pesona pelindung Belanda tidak begitu keras, berdiri tidak bisa dihancurkan. Meski penghalangnya tidak rusak, getaran di Belanda sulit diredam. Melihat dari kejauhan, seluruh wilayah terlarang di Belanda berguncang, pegunungan terbentang, runtuh berkeping-keping, istana kuno, runtuh satu demi satu, batu bata dan ubin biru, di seluruh langit, sebelum jatuh ke tanah, mereka telah meledak berubah menjadi abu, berantakan. Brengsek. Para dewa dunia bawah akan mengatupkan gigi mereka, tinju mereka, darah mengalir dari kedua tinju, niat membunuh di mata mereka berkumpul menjadi cahaya nyata, bukan untuk Ye Chen, tetapi untuk pedang Zuxian, mereka semua dapat melihatnya. Adalah Zuxian pedang itu mengendalikan Ye Chen dan menyerang dunia bawah. Ketika berbicara tentang pedang eksekusi abadi, seluruh 5 area terlarang dan seluruh pengadilan surgawi kuno penuh dengan kebencian. Pada zaman kuno itu, tentara pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di tangannya. Dapat dikatakan bahwa penghancuran istana surgawi kuno disebabkan oleh pedang Zuxian cahaya peri berwarna-warni yang mekar di tubuh pedang diwarnai dengan darah istana surgawi kuno, yang merupakan hutang darah yang sangat besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pengeboman tidak berhenti, tetapi menjadi semakin tirani.
Dewa iblis yang tak tertandingi benar-benar gila, Zhu Xianjian gila, ekspresi yang ingin diungkapkannya terukir di wajah Ye Chen, ganas, suram, tirani, haus darah, benci, jahat. Semua emosi negatif tidak ada, pada kehormatan Ye Chen, mereka ditampilkan seperti drama, dan mereka telah menjadi iblis yang sangat diperlukan. Gu Tianting membencinya, jadi mengapa dia tidak membenci Gu Tianting? Dalam tahun-tahun tanpa akhir, itu lajang dan lemah, tidak mampu melawan zona terlarang, dan keinginan untuk menghancurkan zona terlarang, saya tidak tahu berapa banyak perubahan hidup yang telah ditekan, semuanya pecah hari ini, meminjam kutukan dari Kaisar Surga Iblis, meminjam kekuatan keabadian, meminjam tubuh suci kuno, meminjam 6 alam dunia manusia, meminjam darah untuk mewarisi batas, untuk menghancurkan sisa-sisa istana surgawi, untuk melenyapkan kebencian di hatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara menderu terus berlanjut, tetapi menjadi semakin tirani, satu pedang demi satu, dan dunia benar-benar akan terbelah kembali menjadi kekacauan sebelum berakhir. Halo nirwana yang tak terhitung menyebar, ditutupi dengan warna malapetaka. Melihat sekeliling, masih ada penonton, semuanya adalah kultivator senior, dan yang terlemah adalah surga ketujuh Zundi, mendukung artefak magis kelahiran mereka untuk melindungi seluruh tubuh mereka dari kehancuran. Terlalu kuat. Suara semua orang bergetar. Kali ini bukan lelucon, ini nyata. Garis keturunan fisik Sein kuno benar-benar ingin menghancurkan area terlarang. Mungkin, kedua fisik suci Dacheng juga akan berpartisipasi dalam pertempuran bersama. Saya tidak tahu kapan, saya melihat pedang Zuxian berhenti, dan tidak ada gemuruh di dunia. Jadi, aku akan masuk dan mencarimu. Setelah melampiaskan kegilaannya, Zhu Xianjian akhirnya berhenti, dan melalui wajah Ye Chen, dia mengungkapkan senyum licik, dan kata-katanya masih sangat jahat. Melihat ini, para dewa dan jenderal di Istana Surgawi mengerutkan kening, merasa tidak enak. Segera, setelah mengalami firasat, Ye Chen sedikit menutup matanya lagi. Detik berikutnya, dia membuka dan menutup lagi. 6 jalan reinkarnasi. Para dewa dunia bawah tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ye Chen tersenyum aneh, melakukan Dao of Great Samsara, dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dunia bawah.